Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir untuk memenuhi mata kuliah Mobile Programming, yaitu dengan tema aplikasi Flick, teman setia pecinta film. Boleh di next? Oke, untuk perkenalan dulu dari kelompok kita, perkenalkan saya sendiri Muhammad Rehan Zaki Mahendra dengan NPM 097, lalu dengan teman saya Andin NPM 082, lalu selanjutnya ada Rosalia Salsabila dengan NPM 096, lalu ada Faiz dengan NPM 125. Nah, jadi apa itu Flick App? Flick App adalah aplikasi dan platform media sosial berbasis film yang memungkinkan pengguna untuk memberi rating, menulis ulasan, mengikuti pengguna lain, melihat dan menyimpan film favorit dan film terbaru yang telah dinilai. Next. Lalu kita di sini kegunaan Flick itu antara lain ada rating film, ada ulasan dari dan review film, terus ada fitur media sosial atau follow pengguna, yang terakhir ada statistik aktivitas pengguna. Next. Baik, selanjutnya di sini ada keunggulan Flick. Jadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama, Flick ini lebih simpel, fokus ke rating dan reviewer, dan statik aktivitas. Jadi Flick ini hanya untuk melihat rating dan komentar-komentar dari sebuah film. Next. Selanjutnya di sini ada UI UX yang telah kami buat, dan di sini juga kalian semua bisa menekan untuk melihat UI UX yang telah kami buat. Nah, di sini ada beberapa UI UX yang kami tampilkan. Pertama itu ada halaman di mana halaman movie yang terdapat deskripsi dan review-review dari orang-orang yang telah menonton film tersebut. Nah, di halaman kedua ada halaman dashboard utama yang menampilkan rekomendasi-rekomendasi film yang sudah direkomendasikan oleh aplikasi. Nah, yang di sampingnya ada UI UX tentang searching. Nah, di sini kita bisa search film apa saja yang akan kita review. Next. Nah, lalu selanjutnya untuk kesimpulannya, aplikasi yang kami buat ini untuk mempermudah pencatatan, review, dan berbagi pengalaman menonton film secara sosial. Jadi, Flick App ini kami buat sebagai media sosialnya untuk pecinta film gitu, untuk berbagi film yang mereka sukai, yang mereka tonton gitu, seperti apa pengalamannya. Nah, mungkin sekian dari kami untuk presentasinya. Mungkin kami akan lanjut menjelaskan codingan dan demo aplikasinya. Baik, ini untuk codingan kami. Di sini kami menambahkan beberapa dependensi di spek YAML, salah satunya yaitu dependensi HTTP dan YouTube layer Flutter untuk mengintegrasikan ke dalam YouTube untuk di detail movie-nya nanti. Lalu kita juga menambahkan aset untuk Flutter-nya yaitu environment, di mana environment ini dia akan berisi API yang kita gunakan yaitu dari TMDB dan juga base URL yaitu apa. Jadi environment ini kita gunakan, kenapa kita pisah dari file program, ini tuh untuk lebih aman dan mudah dikelola. Nah, selanjutnya kita juga membuat API service, di mana API service ini fungsinya sebagai layer komunikasi antara aplikasi Flick App dengan API eksternalnya. Jadi, controllernya itu tidak
hubungan langsung atau tidak berurusan langsung dengan request API yang kita buat di environment, tapi melalui API service terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada controller untuk movie detail, di mana dia itu fungsinya untuk memanggil API service yang sudah kita kelola tadi, yang menghubung ke file environment. Kita di sini di movie data controller ini kita mengelola loading state, terus menyimpan data detail movie dan mengirim data ke UI, di mana UI-nya nanti ada di folder screen. Selanjutnya ada di main Dart. Main Dart ini adalah fungsi utama aplikasi atau pusat inisialisasi aplikasinya, di mana mengatur keseluruhan konfigurasi awal, pengecekan login, serta menentukan alur navigasi pertama saat aplikasi Flick App ini dijalankan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ke file akun.screen.dart atas. Oke. Nah, di file ini tuh untuk menampilkan halaman profil user yang menampilkan seperti informasi akun, username, email, foto profil. Jadi daftar review yang pernah ditulis juga, film yang baru dilihat, dan film favorit juga. Lalu ada fitur edit juga foto profil, lalu ada logoutnya, delete akun. Nah, itu kegunaan untuk file ini. Lanjut ke file register screen.dart. Nah, untuk halaman registrasi untuk user baru, kayak untuk forum input email, username, dan password dengan validasi, seperti kayak misal ngecek field kosong dan format emailnya. Lalu data disimpan ke shared preference atau storage lokal HP dan status login di set true, lalu diarahkan ke halaman login. Lalu di file welcome_screen.dart bawah. Nah, oke. Nah, di halaman ini, halaman pembuka atau biasa disebut landing page aplikasi, menampilkan logo Flick dan 2 tombol pilihan antara sign in ke halaman login atau create akun ke halaman register. Lalu ada footer juga di sini itu nanti by keluarga Cemara Corp. Lalu selanjutnya ke file out layout. Nah, oke. Nah, di widget ini, widget layout reusable ini untuk autentikasi seperti welcome, login, dan juga register. Dengan menampilkan background slider gambar film populer yang otomatis berganti setiap 4 detik. Jadi dengan area putih melengkung di bawah untuk menampilkan forum atau kontennya. Nah, lalu gambar filmnya diambil dari API TMDB. Lalu selanjutnya ke file movie search delegasi.dart. Nah, di file ini tuh sama untuk membuat widget pencarian film yang terintegrasikan dengan API TMDB. User bisa ketik judul film, lalu munculkan hasil pencarian real time berupa list film dengan poster, judul, dan tahun rilis. Klik salah satu hasil akan navigasi ke halaman detail film. Ada fitur clear search dan tombol back-nya. Tuh. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang file movie detail screen. Yang di movie detail screen, yang dimana di sini tuh bakal tampil kayak di sini tuh ada fitur ambil data detail film otomatis pakai GetX controller sama Reactive UI. Terus ada juga loading stage saat data masih proses. Terus ada header, ada tombol back, bookmark, kayak favorit. Bookmark tuh favorit. Nah, terus tentunya info lengkap film, lengkap seperti judul, tahun, genre, rating, angka, bintang, sinopsis, kayak gitu-gitu. Terus ada rate and review, lengkap lewat dialog, yang dimana user itu bisa kasih rating bintang, nah, dan nulis review lewat pop-up dialog saat posting data dikirim ke controller supaya tersimpan. Lalu ada list review real time, juga
ada case section atau scroll horizontal. Nah, lalu kita pindah ke login screen. Di login screen, yang dimana di login screen ini tempatnya kita tuh nge-input username, password, dengan controller tentunya. Terus di sini tuh juga ada validasi. Kalau user klik login tapi field kosong, aplikasi langsung kayak kasih feedback lewat snack bar, UI yang lebih jelas gitu. Terus ada login berbasis local storage, yang dimana sistem login ini bakal memakai data yang disimpan lokal dari proses register. Nah, terus aplikasi bakal mengambil username, password yang tersimpan. Terus ada handle akun yang belum ada juga atau belum register. Terus ada cek readiness atau tampilan feedback yang sukses dan gagal. Ada terus simpan status loginnya, terus redirect ke home, dan hapus halaman login dari stack. Udah langsung akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan ke bagian home screen. Nah, di bagian home screen ini, dia itu merupakan halaman utama pada aplikasi Flick. Nah, halaman ini itu dibuat menggunakan stateful widget karena menampilkan data film yang bersifat dinamis dan menggunakan tab controller untuk mengatur navigasi tab. Nah, home screen memiliki dua tab. Yang pertama itu film, dan yang kedua itu account. Saat halaman dibuka, aplikasi secara otomatis mengambil data film populer dari API dan menampilkannya pada tab film. Nah, pada tab film, pengguna dapat melakukan pencarian film melalui fitur search. Nah, serta melihat daftar film dalam bentuk grid poster. Setiap film dapat diklik untuk menuju halaman detail film. Nah, tab account digunakan untuk menampilkan halaman akun pengguna. Secara keseluruhan, home screen berfungsi sebagai pusat navigasi yang menghubungkan fitur pencarian, daftar film, detail film, dan akun pengguna. Nah, selanjutnya kita ke kode yang other user profile screen. Nah, di sini untuk kode other user profile itu tuh adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan profil pengguna yang lain. Jadi selain diri kita. Nah, di dalam aplikasi ini. Nah, halaman ini menggunakan stateful widget sama seperti home screen karena memiliki fitur interaktif berupa follow dan unfollow. Nah, data profil seperti username dan avatar dikirim melalui parameter sehingga halaman dapat menampilkan profil pengguna yang berbeda. Halaman ini menampilkan informasi profil, tombol follow dengan feedback menggunakan stack bar, serta bagian recent reviews dan favorites sebagai contoh konten sosial. Nah, secara keseluruhannya, halaman ini mendukung fitur interaksi antar pengguna dan memperkaya pengalaman sosial dalam aplikasi. Baik, saya serahkan kembali ke teman saya. Jadi di sini ini tampilan kalau kita ngerunning. Di sini kita akan mendemokan Flick app-nya. Tampilan awalnya itu ada sign, ada create account ya. Jadi kita mau nge-create account dulu. Kita isi aja, bebas ya, itu terserah. Misalkan kayak user.gmail.com, lalu username-nya Sabtu, lalu passwordnya nah, lalu kita klik join. Nah, yang dimana kita berhasil regis. Nah, tapi kita di sini perlu sign lagi untuk masuk ke dalam Flick app-nya.
1, passwordnya tadi, 2, 3, lalu go. Nah, langsung bisa login berhasil. Tadi juga ada tulisan sign up ya, itu juga untuk buat si akun juga. Itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian ini. Nah, ini di sini kita ada di halaman filmnya ya, atau home screen-nya. Di mana home screen-nya ini menampilkan daftar-daftar film, tapi tidak keseluruhan film dapat ditampilkan. Ini akan berubah-berubah. Di sini kita bisa searching, lalu kita bisa klik filmnya. Tapi sebelum itu kita bisa ke bagian account terlebih dahulu. Di bagian account ini ada username yang sudah dibuat, lalu ada email yang dimasukkan saat kita membuat akun tadi, ada reviewnya, ada recent filmnya, dan favoritnya. Lalu di bawahnya itu ada delete account dan left atau keluar. Nah, karena ini akun baru, jadi kita belum ada review sama sekali, ataupun belum terlihat ada film yang terakhir kita lihat atau favoritin. Nah, di sini kita coba untuk ubah fotonya ya. Kita bisa ubah, edit nih. Ini akan diarahkan ke file kita ya, atau file lokal kita untuk mengakses foto. Di sini kita klik foto ini misalnya. Nah, ini langsung keubah. Kita coba untuk menambahkan review ya. Kita misalkan klik yang Zootopia ini. Nah, ini untuk tampilan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nah selanjutnya di sini kita akan melihat detail dari movie-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini kita akan melihat Zootopia 2 yang dimana di sini terdapat deskripsi, terdapat rating, terdapat judul, terdapat cast, dan ada juga tombol untuk kita rate dan review. Tapi sebelum itu, kita juga bisa menambahkan film favorit kita ke dalam bookmark. Nah, kita tinggal tekan yang di atas. Nah, ketika ditekan akan ada notifikasi sukses dimasukkan ke bookmark atau ke favorit. Nah, di sini kita coba untuk merating terlebih dahulu. Kita tekan yang rate. Nah, kita bisa mengetik apa saja, misalkan film ini bagus gitu. Nah, untuk bintangnya juga kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Berapa sih rating untuk film ini, dan bintangnya juga bisa setengah, bisa full. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung posting. Nah, ketika posting, di sini sudah masuk, bisa dilihat di situ akun kita yaitu Sabtu sudah menambahkan 1 review. Nah, ketika kita menekan akun diri kita sendiri, kita bisa langsung diarahkan ke akun pribadi kita. Nah, kita juga bisa ngelihat nih recent sama favorit kita. Nah, di sini juga ada akun-akun yang lain. Nah, ketika kita menekan akun yang lain, misalkan seperti ini, kita bisa melihat akun orang lain. Nah, juga kita bisa melihat review beliau dan favorit beliau, dan kita juga bisa follow. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fitur search dari menu aplikasi di sini. Kita bisa klik search-nya. Nah, di sini kita bisa mencari movie apapun. Misal contohnya Jumbo nih. Nah, ada itu tampilannya. Kita bisa klik juga. Nah, nanti bakal muncul tampilannya apa film yang kita cari gitu. Nah, terus bisa keluar. Nah, sekarang ke akun kita bisa logout.
ke bawah. Nah, di sini ada dua menu nih. Di sini ada delete akun sama leave. Ini tuh leave ini buat logout dari akun tersebut. Misalnya kita mencet leave. Nah, di sini ada dialog lagi. Apakah kamu yakin ingin keluar? Misalnya salah klik. Nah, kita bisa back. Tapi kalau misalkan benar mau keluar, kita bisa klik yes saja. Oke, nah ketika kita yes, dia bakal masuk ke keluar ke tampilan awal sebelum masuk, bisa sign in atau bisa sign up atau register gitu. Nah, untuk masuknya lagi ya kita harus masukin lagi akun tadi. Misal udah sign in, misal user tadi Sabtu dan PW yang tadi, nah udah masuk lagi gitu. Nah, bisa kita coba delete akun. Nah, kita klik delete akun. Nah, di sini sama muncul juga dialog. Kita klik yes untuk menghapus akun. Nah, akan muncul di bawah notif dengan tampilan akun berhasil dihapus. Dan itu nggak bakal bisa sign in lagi ke akun tersebut karena akun tersebut sudah benar-benar dihapus gitu. Nah, kalau kita coba tes lagi dengan username sama password tadi, apakah kita bisa login? Nah, jawabannya tidak karena akun tadi itu sudah dihapus, jadi bakalan memunculkan akun tidak ditemukan begitu. Nah, sekian untuk presentasi hasil dari aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.